Meta Ads kamu boncos, berhenti nyalahin algoritma. Coba deh cek 3 hal ini. Pasti banyak banget ya di timeline kita nih yang sekarang bilang Meta Ads kok CPM-nya mahal, boncos terus, konversinya dikit banget. Gimana ya kedepannya kita ngiklan di Meta Ads? Jujur ya, setelah gua lumayan banyak lah menghabiskan spend budget di Meta Ads ya. Kalau kondisi boncos seperti ini, biasanya nih masalahnya nggak cuman di teknis dashboard Meta Ads doang. Nggak sedikit masalahnya karena faktor non-teknis. Di video kali ini gue coba share ya 3 hal nih yang jadi pelajaran lumayan mahal dalam hal love and hate relationship dengan Meta Ads ya. Semoga ada pengalaman atau ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Langsung aja kita bahas satu persatu ya. Kesalahan umum yang paling pertama adalah terlalu target driven. Di kepala tuh cuma ada angka doang. Gimana sih cara mendapatkan ROAS 5 kali, 10 kali, atau hari ini kudu closing 10, 100 pieces per hari. Nah itu tuh kadang yang ada di kepala kita. Kedengarannya emang bener ya, tapi kalau kita terlalu fokus, terlalu agresif nih pada perhitungan angka doang, yang ada kita bakal bikin yang iklan mungkin terlalu overclaim, clickbait. Jadi nanti customer itu nggak dapat atau bayar barang yang value-nya itu di bawah dari yang mereka bayarkan. Coba kita back to basic lagi lah. Iklan kita ini udah menawarkan produk yang solve problem orang atau enggak. Kalau konten kita nih membuat orang merasa terbantu, otomatis engagement-nya lebih tinggi. Pas engagement-nya tinggi dan berkualitas, di mana iklan kita itu bukan iklan overclaim atau terlalu clickbait, biasanya Meta bakal kasih audiens yang prime, yang otomatis biayanya lebih murah. Karena sistem iklan di Meta itu kan bidding ya. Jadi ketika konten kita dan bid kita itu, amount bid kita itu cocok, maka kita akan dikasih audiens yang lebih berkonversi. Jadi coba deh benerin niatnya, kita mau coba jual produk yang benar-benar bermanfaat, bukan produk hit and run atau yang penting closing doang. Jangan seperti itu. Karena kita kan mau main jangka panjang ya. Yakinlah yang hit and run itu nggak bakal bertahan lama. Kalau ada master yang ngajarin hal-hal seperti itu, baiknya ditinggalkan saja. Kita ini mau ngerampok duit audiens atau mau ngasih solusi dengan harga yang pantas. Coba kita back to basic dulu ya. Pelajaran kedua nih, calm and confidence. Banyak yang gue lihat nih, orang baru ngiklan, dashboardnya itu mahal, merah, langsung di kill aja iklannya. Baru jalan 5 jam belum ada closing langsung mau ke kill. Nanya, "Bang, ini mahal apa murah? Bang, ini solusinya gimana?" Besoknya langsung utak-atik settingan lagi. Panik lagi, kenapa iklan belum spend jam segini. Tapi nanti pas dikasih spendnya gila-gilaan, 2 kali budget, komplain juga. Jadi emang ada namanya fase learning di Meta Ads. Kalau kita terlalu sibuk dengan fluktuatif harian, reaktif dengan kondisi dashboard hari per hari, ya kita bakal stres sendiri. Karena belum selesai learning, udah sibuk mau diapa-apain. Kalau best practice-nya ya mungkin kalau datasetnya baru, pixelnya baru, berikan waktu kurang lebih 3 hari lah. Tapi kalau pixelnya udah lama, datasetnya udah sebelumnya udah aktif, teman-teman mau tes konten, 1 hari sudah bisa diambil kesimpulan. Itu sih kalau yang sering gue lakukan. Ya memang tenang itu mahal harganya. Kalau iklannya jago, advertisernya yang oke, itu bukan yang hanya jago sekedar setting-menetting. Tapi mungkin yang tenang nih pas lagi boncos, karena dia bisa baca datanya. Kita kan lagi dagang cuy, bukan judi. Bener gak? Terakhir nih, nggak ada namanya winning campaign yang instan. Banyak yang pengen nih formula rahasia biar besok langsung dapat winning campaign. Padahal iklan yang benar-benar winning itu lahir dari proses-proses sebelumnya. Proses membuat produk, proses membuat funnelnya, proses membuat konten iklan, postingnya. Nah itu semua tahapan yang mesti dilalui. Bisa jadi gagal berkali-kali. Namanya juga bukan dukun. Kita harus coba trial and error. Kalau tahu produknya pasti winning, ya langsung aja rata kanan, all in, HK pinjol ya, gadai rumah tetangga. Tapi kan nggak ada yang tahu ya masa depan seperti apa. Tapi insya Allah ya, once you get one winning campaign, itu bisa nutupin boncos-boncos sebelumnya. Itu pengalaman gue beberapa tahun iklan di Meta Ads. Nah, proses untuk mendapatkan winning campaign ini nih yang kadang orang nggak kuat. Pengennya instan aja. Ibarat akar pohon ya, kita nih harus kuat dulu
akarnya, di bawahnya kuat dulu. Matengin kontennya, matengin konsep landing page-nya, benerin alur CS-nya, baru deh kita scaling kalau dapat winning campaign. Sesuatu yang naik ke instan biasanya pas jatuh juga cepet cuy, capek dan sakit. Jadi kalau teman-teman masih boncos hari ini ya, selain memperhatikan angka-angka yang ada di dashboard Meta Ads-nya, coba kita perbaiki sisi non-teknisnya juga. Persis seperti yang di-share sama teman gue Om Fafa nih. Beliau juga memperbaiki sisi non-teknis, sisi spiritualnya. Banyak berdoa dan mungkin sedekah ke pihak yang membutuhkan. Jangan cuma kejar cuan saat habis itu tungkat. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini sebagai pengingat bagi kita semua. Semoga bermanfaat. See you in next video. Salam pengangguran tapi tenang.